Apa yang manfaat yang didapat apabila kita menjadi anggota organisasi muslimah? Organisasi ini bisa menjadi sarana mengembangkan aspirasi, kreasi, kemudian ide-ide dan juga potensi-potensi muslimah. Ustazah Aminah sebagai ketua muslimah Abi Jatim itu pasti mempunyai harapan terhadap perempuan masa kini ya, pada umumnya dan juga khususnya pada muslimah Jatim. Iya. Itu harapan Ustazah Aminah apa bisa disampaikan melalui podcast ini? Iya, untuk semua muslimah, bukan hanya muslimah Ahlul Bait Indonesia, maksudnya Ahlul Bait Jawa Timur, tapi seluruh wanita, khususnya wanita muslimah. Muslimah adalah wanita Islam maksudnya. Harusnya harapannya menjadi sosok wanita atau sosok makhluk yang diciptakan Allah dengan keagungan dan nilai yang luar biasa, yang mau berani mengangkat dirinya yang luar biasa tadi dengan mengeluarkan semua potensi yang dia miliki. Kita, kata Imam Ali, diciptakan untuk surga, maka berlakulah sebagai makhluk surga. Dan harapan kedua saya adalah wanita muslimah Ahlul Bait harus menjadi wanita-wanita teladan, baik dirinya sendiri, baik keluarganya maupun masyarakatnya. Menjadi harapannya menjadi wanita yang teladan dalam hal kecerdasannya. Kita harus menjadi wanita yang cerdas, wanita yang mampu menamai dirinya dan juga masyarakatnya, wanita yang agung dalam kewibawaan dan martabatnya. Kita harus menjadi wanita yang seperti teladan kita, bagaimana menjadi pilar-pilar kokoh di masyarakatnya, keagungan yang tidak menunjukkan kelemahannya, keagungan yang tidak dengan dibarengi kesombongan, bukan takabur, tapi keagungan yang elegan, keagungan yang mencengangkan pastinya, keagungan yang bernilai sesuai nilai Islami. Bagaimana kita membawa semua Islam Muhammadi ini di tangan kita. Ingat bahwa pendidikan anak di tangan kita, pendidikan generasi muda ada di tangan wanita. Rusaknya dikatakan bahwa rusaknya alam ini di tangan wanita, negara di tangan wanita. Berarti kemakmuran negara itu di tangan wanita. Nah, inilah potensi mulia dan agung, inilah yang harus kita pegang. Jangan kita menjadi seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang hanya dijajah, seorang wanita yang non ingge ibaratnya, seorang wanita yang pasrah. Tidak, Allah memberikan potensi yang luar biasa di tangan kita. Allah memberikan kedua tangan ini semboyannya wanita-wanita yang berjuang. Saya memiliki dua tangan, yang satu menjadi berperan dalam keluarga dan yang satu berperan dalam masyarakat. Bagaimana kita menjadi wanita yang sempurna dalam rumah tangga dan wanita yang sempurna dalam masyarakat. Ingatlah, seorang wanita, antum semua diberikan oleh Allah potensi yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh wanita. Bagaimana antum memiliki tangan yang melebihi dua tangan tersebut. Bagaimana seorang wanita ini mampu menjadi teladan atau menjadi super yang tidak dimiliki bahkan oleh laki-laki yang seakan-akan kuat, tapi wanita lah yang lebih kuat. Makhluk yang jauh lebih kuat adalah wanita yang mampu menghadapi segala bencana. Kenapa kita lihat bahwa di balik Rasulullah SAW ada Sayyidah Khadijatul Kubra, bukan laki-laki saja, tapi ada wanita yang agung. Di balik Amirul Mukminin yang tangguh, yang kokoh,
ada Sayyidah Fatimah Zahra yang lemah, tapi kekuatannya luar biasa. Nampaknya lemah, tapi kekuatannya luar biasa. Dan kita saat ini lagi melihat bagaimana Al-Husain, siapa yang menjadi benteng Al-Husain? Yaitu Sayyidah Zainab. Siapa yang menjadi benteng Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad? Yaitu ammahnya, ya Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Bagaimana wanita yang dikatakan rapuh ini, yang usianya sudah tua, tapi menjadi benteng yang kokoh, yang melindungi semuanya. Bukan dengan kelemahan fisiknya, tapi keagungan dan kekuatan spiritualnya, kekuatan intelektualnya. Bagaimana dia mampu menghadapi laknatullah Yazid, menghadapi laknatullah Ibnu Ziyad dengan lisannya, dengan ketangguhan dirinya, kokohnya, dan bahkan kesabarannya diumpamakan bagaikan gunung yang kuat. Inilah antum, inilah wanita. Jadi wanita memiliki potensi-potensi yang bercabang, yang kekuatannya saling mendukung. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Anda diciptakan dengan martabat yang tinggi, dengan keagungan yang tinggi, dengan kecerdasan yang tinggi. Jangan ini dilemahkan, jangan ini dihancurkan oleh Anda sendiri. Jadilah wanita yang martabat, yang layak kita berdiri di belakang Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab salamullah alaihim, insyaallah. Insyaallah ini Ustazah sudah menjelaskan sebuah organisasi perempuan dan juga sudah memberi motivasi. Tadi yang sudah dari pertanyaan saya, apa sih pentingnya wanita itu berorganisasi, dan ternyata Ustazah begitu memberikan paparannya begitu luas. Dan pastinya kita mempunyai sebuah toladan yang sudah disebutkan tadi oleh Ustazah Aminah, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, dan juga Sayyidah Zainab. Pertanyaan terakhir ini Ustazah, kembali lagi ke masalah organisasi muslimah. Apa yang manfaat yang didapat apabila kita menjadi anggota organisasi muslimah? Organisasi ini bisa menjadi sarana mengembangkan aspirasi, kreasi, kemudian ide-ide dan juga potensi-potensi muslimah. Mau itu potensi kita sebagai leader, potensi kita sebagai pendidik, potensi kita sebagai motivator dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah wadah yang menyalurkan potensi tadi, wadah yang mengayomi, wadah yang melindungi, wadah yang menyatui. Jadi dari sisi pribadi, organisasi ini bisa mengembangkan kreatif setiap wanita yang pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan satu lagi, organisasi juga menjadi sebuah benteng. Kalau tadi saya katakan wadah yang menaungi aspirasi dan lain sebagainya, ini juga menjadi benteng untuk kita, tempat berlindung, tempat damai, kemudian menjadi tempat yang mengayomi dari semua permasalahan-permasalahan atau pengembangan jiwa kita sebenarnya. Organisasi kalau diwujudkan sebagai sebuah oase dalam kehausan, sebuah payung dalam kepanasan, atau juga sebuah benteng dalam keamanan diri kita. Kemudian manfaat yang kedua dalam yang terlihat ya, andilnya andil dan kiprahnya kita dalam masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan kita dan kita mampu hadir, itu adalah sebuah manfaat yang luar biasa. Ketika antum memiliki sesuatu dan antum pergunakan untuk antum sendiri, mungkin itu membahagiakan. Tapi ketika sesuatu tadi antum berikan untuk orang lain yang membutuhkan, itu jauh lebih menyenangkan. Jadi manfaat ini
dirasakan sebenarnya oleh kita sendiri. Walaupun mungkin organisasi ini bermanfaat untuk masyarakat secara umum, tapi timbal baliknya ke kita itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Itu secara yang kita bisa rasakan dengan pemberian yang real, yang nyata atau sesuatu yang bisa teridentifikasi di depan. Tapi di dalam diri kita, manfaat untuk diri kita adalah menaikkan, bukan kebahagiaan tadi. Samping kebahagiaan itu bisa tercapai dengan ini, tapi menaikkan derajat spiritual kita dengan berada di masyarakat. Inilah manfaat yang sulit sekali kita dapatkan di tempat yang lain. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah untuk kebermanfaatan kita. Untuk kita menjadi manusia manfaat ke masyarakat itu sesuatu yang agung. Dan ini saya tutup dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan khairukum, kan gitu. Khairukum, manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Yaitu kita yang ketika bisa bermanfaat, menjadi manfaat, akan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, itu sesuatu yang luar biasa keagungannya. Dan kalau kita lebih sempurnakan lagi, pastinya pahala yang pengabdian di masyarakat itu jauh lebih tinggi dibanding khidmat kita untuk diri kita sendiri. Mungkin itu. Ya, para penonton sekalian, ini paparan dari Ustadzah Aminah bin Yahya selaku Ketua Muslimah API Jawa Timur. Beliau sudah menjelaskan bagaimana pentingnya wanita itu berperan. Salah satunya apabila bagaimana caranya kita berorganisasi dan bagaimana pentingnya wanita itu harus berorganisasi. Begitu jelasnya, begitu rincinya sudah dijelaskan oleh Ustadzah Aminah. Beliau sudah memberikan motivasi untuk kita semua, para muslimah yang sudah masuk dalam organisasi maupun yang belum masuk ke dalam organisasi. Semoga kita bisa memanfaatkan podcast yang ditayangkan perdana ini oleh Muslimah di Jatim. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi dengan podcast berikutnya, insya Allah. Terima kasih Ustadzah Aminah dengan kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.